Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohfara Najah dari kelas 11 MIPA 2 nomor urut 21. Di sini saya akan mengikuti ulangan harian 2 lisan PPKN tentang dinamika demokrasi Pancasila. Nomor 1. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nomor 2. Demokrasi itu dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama itu demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi ini itu dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya itu untuk menentukan kebijakan negara secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung itu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, misalnya itu kayak pemilu gitu. Yang kedua, demokrasi berdasarkan tujuannya. Demokrasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal itu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam politik. Biasanya itu diterapkan di negara liberal. Sedangkan demokrasi material yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilang perbedaan di ekonomi dan persamaan di bidang politik. Ini itu biasanya diterapkan di negara komunis. Selanjutnya, demokrasi gabungan. Itu tuh demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal yang tadi itu dengan material, serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukannya. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan paham ideologi. Demokrasi ini itu dapat dibedakan menjadi 2, demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Sedangkan demokrasi rakyat itu atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang paham ajaran kayak Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Nomor 3, prinsip-prinsip demokrasi yaitu menyelesaikan penyelesaian dengan damai dan secara kelembagaan, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam satu masyarakat yang sedang berubah, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, serta mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dan menjamin tegaknya keadilan. Nomor 4, menurut Afan Ghaffar, suatu negara dapat dikatakan negara demokrasi atau tidak itu dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua rotasi kekuasaan, 3 rekrutmen politik yang terbuka, 4 pemilu, dan 5 pemenuhan hak dasar. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Artinya itu dalam negara demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat itu harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya, ucapannya, serta perilakunya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Artinya itu dalam negara demokrasi peluang terjadinya kekuasaan itu harus ada serta dilakukan secara damai dan teratur. Karena rotasi kekuasaan itu maka ia tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatannya. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Artinya itu setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat itu mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilu. Artinya itu dalam negara demokrasi pemilu itu dilaksanakan secara teratur. Pemilu itu merupakan sarana untuk melakukan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik, serta warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kelima yaitu pemenuhan hak-hak dasar. Artinya itu dalam negara demokrasi
setiap warga negara itu dapat menikmati hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Nomor 5, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pertama itu pada kurun waktu tahun 1945-1949. Pada masa ini itu Indonesia merupakan negara yang baru merdeka. Oleh sebab itu, mengalami banyak tantangan dalam menerapkan demokrasi. Salah satu tantangannya adalah adanya ketatanegaraan, yaitu dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, di mana terjadi perubahan kedudukan Komite Nasional yang seharusnya itu sebagai pembantu presiden berubah menjadi badan yang memiliki wewenang penuh sebagai legislatif. Hal ini itu merupakan penyimpangan dari pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk itu segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Yang selanjutnya maklumat pemerintah itu tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan yang semula itu menjadi sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial itu sistem pemerintahan di mana menterinya itu bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer itu yaitu sistem pemerintahan di mana menterinya itu bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Pelaksanaan demokrasi kedua kurun waktu tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini itu terjadi perubahan, yaitu perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat itu KRIS, dan perubahan bentuk negara dari negara kesatuan itu menjadi negara serikat. Negara kesatuan itu artinya negara yang merdeka dan berdaulat, di mana pemerintah pusat itu yang mengatur seluruh daerah. Sedangkan negara serikat itu artinya negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Selanjutnya perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila itu artinya paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Sedangkan demokrasi liberal artinya demokrasi yang berdasarkan pada paham kebebasan individu. Selanjutnya pelaksanaan demokrasi ketiga kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini itu terjadi perubahan, yaitu perubahan konstitusi dari KRIS menjadi DS 1950, perubahan bentuk negara dari serikat menjadi negara kesatuan, perubahan demokrasi dari demokrasi liberal menjadi demokrasi Pancasila. Dan pada masa ini tuh bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama untuk memilih anggota konstitusi dan DPR. Namun, konstitusi itu yang diberi tugas untuk membentuk UUD yang baru tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini itu disebabkan adanya konflik antar partai dalam tubuh konstitusi. Kondisi inilah yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, Presiden itu mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya itu pembubaran konstitusi, memberlakukan UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUD 1950, dan membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkatnya. Kemudian pelaksanaan demokrasi keempat pada kurun waktu tahun 1959 dan 1966. Pada masa ini itu terjadi perubahan, yaitu perubahan konstitusi dari UUD 1950 menjadi UUD 1945, dan perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila itu menjadi demokrasi terpimpin.
Dan Presiden Soekarno itu menyatakan bahwa demokrasi terpimpin itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam prakteknya itu kata terpimpin itu diartikan sebagai dipimpin oleh presiden. Hal tersebut itu menyebabkan terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Namun kondisi politik itu keamanan serta ekonomi semakin memburuk. Keadaan ini itu diperparah dengan adanya pemberontakan, yaitu G30 SPKI. Akhirnya negara Indonesia itu memberlakukan kembali demokrasi Pancasila. Hanya pelaksanaan demokrasi kelima pada kurun waktu tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin itu menjadi pengalaman sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, pemerintah Orde Baru itu mengadakan perbaikan dan berusaha menjalankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai murni dan konsekuen. Namun, karena lamanya presiden berkuasa, maka kekuasaan itu menjadi sentralistik gitu. Dan adanya dominasi pada struktur politik dan infrastruktur politik, maraknya KKN. Ketiga hal tersebut itu dapat memicu krisis di berbagai bidang kehidupan, seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan, dan munculnya gejolak sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Akibat ketiga hal tersebut itu, akhirnya rakyat itu menuntut adanya reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya. Akhirnya muncul gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998. Kemudian pelaksanaan demokrasi yang terakhir atau ke-6. Pada kurun waktu tahun 1998 itu sampai sekarang, gerakan reformasi itu merupakan suatu gerakan untuk menata ulang hal-hal yang menyimpang dan mengembalikannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat. Melalui gerakan reformasi diharapkan terjadi perubahan itu dalam bidang politiknya, dan adanya pembagian kekuasaan negara yang tegas gitu, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan meningkatkan peran serta masyarakat serta berkurangnya dominasi pemerintah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.